Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, perkenalkan nama saya Ibrahim Lestari dari DP3 KB Kecamatan Ketangan Kabupaten Brebes. Boleh saya bertanya, Ibu Boleh. bernama siapa? Nama saya Yanti, umur saya 28 tahun. Ibu Yanti. Iya, Ibu Yanti umur 28 tahun. 28 tahun. Oh ya, maksud dan tujuan saya datang ke sini selain berkunjung, juga ingin mengadakan konsultasi karena saya dengar Ibu baru melahirkan ya, dan ingin menjelaskan tentang metode-metode kontrasepsi yang misalnya baik buat Ibu nantinya ke depannya. Jadi, boleh saya tahu ini Ibu anak keberapa? Anak pertama? Berarti baru melahirkan satu kali ya? Iya, satu kali. Terus kira-kira Ibu pengen punya anak lagi nggak setelah ini? Iya, tapi nanti. Nanti. Karena Nantinya? ceritanya juga belum kering. Oh iya. Terus nantinya kapan ya, Mbak? Ya, kira-kira 2 atau 3 tahun lagi lah. 2 atau 3 tahun lagi. Berarti saya menjelaskan mengenai waktu dan jarak kehamilan yang sehat dulu ya, Mbak. Ya. Jadi, waktu dan jarak kehamilan yang sehat itu setelah melahirkan, setidaknya ibu itu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Karena apa? Karena waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Serta bayi dapat mengalami lahir prematur, berat badan bayinya rendah, dan juga dapat menyebabkan kematian pada bayi. Kemudian, kira-kira Ibu tahu nggak kapan bisa hamil lagi setelah melahirkan itu? Nggak tahu, emang kapan sih? Oh, jadi saya jelaskan ya tentang mengenai kembali ke masa subur ya, Bu ya. Oh iya. Jadi, wanita sehabis melahirkan itu akan tetap memiliki resiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami yang namanya menstruasi. Jadi, wanita sehabis melahirkan akan kembali ke subur saat dia mengeluarkan sel telur atau mengalami yang namanya ovulasi. Nah, bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4 sampai 6 minggu setelah melahirkan. Kemudian untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi persalinan. Kemudian karena ibu baru melahirkan itu, ibu ada rencana untuk menyusui enggak bayinya? Iya. Menyusui eksklusif? Langsung eksklusif aja. Eksklusif aja. Berarti ada rencana buat memberi makan selama kurang dari 6 bulan pada bayinya? Enggak, Mbak. Soalnya Enggak, itu sih kata bu bidan itu harus full ASI. Harus full Nggak ASI. nggak boleh ada pendamping, susu for atau yang makanan yang lainnya. Oh iya, memang sebaiknya kayak gitu. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi tumbuh kembang pada bayinya Mbak gitu. Nah, terus Ibu tahu nggak metode KB-nya? Tahu nggak jenis-jenis KB yang yang bisa digunakan setelah melahirkan? Oh ya, nggak tahu apa aja sih, Mbak. Oh iya, jadi saya jelaskan ya, Bu. Sebenarnya itu KBPP itu namanya KBPP. KBPP itu KB pasca persalinan. Nah, setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Nah, pelayanan KB sehabis melahirkan ini disebut KB pasca persalinan. KB pasca persalinan sangat baik dilakukan segera setelah melahirkan, semasa ibu masih difasilitasi sebelum kembali ke rumah. Dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan difasilitasi, kemudian sebelum kembali ke rumah, ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali ke fasilitas nantinya. Kemudian lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kemudian lebih hemat waktu dan uang apabila ibu memilih metode jangka panjang untuk digunakan sebelum pulang. Nah, kemudian karena ini baru anak pertama, ibu pernah mempunyai pengalaman ber-KB sebelumnya apa enggak? Enggak pernah. Enggak pernah ya? Kan metode apa saja yang bisa ibu gunakan dari apa yang ibu ceritakan ya sebelumnya. Jadi yang pertama itu, ini tuh berdasarkan efektivitas yang sangat tinggi ya Bu ya. Jadi efektivitas yang tertingginya, yang pertama itu namanya implan. Implan itu kayak gini ya Bu ya bentuknya. Implan bentuknya kayak gini ya. Iya. Jadi
Implan itu kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit. Kemudian ini tuh melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Tadi Ibu di awal berbicara ingin punya anak lagi sekitar 2 sampai 3 tahun ya. Nah, ini aman Ibu untuk Ibu menyusui dan bayi. Nah, dapat digunakan segera setelah melahirkan dan sebelum pulang. Efek samping yang mungkin dapat menyebabkan perubahan pada head bulanan, sakit kepala, nyeri perut, rasa tidak nyaman pada payudara. Tetapi ini tuh implan ini memiliki tingkat efektivitas sebesar 99,95% dan ini tertinggi ya Bu ya, karena ini pemakaian tahun pertama dari 5 kehamilan pada setiap 10.000 wanita. Jadi dari 10.000 wanita itu hanya ada 5 yang hamil karena memasang implan seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya alat kontrasepsi dalam rahim atau yang namanya AKDR atau bisa disebut juga dengan IUD. Nah, AKDR ini mengandung tembaga. Nah, AKDR ini merupakan alat kecil fleksibel plastik dan mengandung tembaga. Ini itu mencegah kehamilan selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Nah, metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon, dapat digunakan oleh ibu menyusui juga. Nah, ini itu juga dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Efek samping yang akan terjadi itu menyebabkan headnya lebih lama, sedikit kram dan nyeri selama head. Nah, tingkat efektivitasnya ini sebesar 99,4%. Nah, dari kita mensurvei dari 1.000 wanita, ada 6 kasus kehamilan yang terjadi. Gitu, karena ini berarti membuktikan bahwa IUD itu sangat efektif juga ya Bu ya. Kemudian yang lain lagi adalah metode amenorelaktasi atau MAL. Nah, MAL ini merupakan metode KB sementara untuk digunakan setelah persalinan. MAL itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama itu belum head sejak setelah melahirkan. Yang kedua, bayi disusui secara eksklusif ASI saja. Yang ketiga, bayi kurang dari 6 bulan. Nah, tingkat efektivitas dari MAL ini itu sekitar 99%. Selanjutnya adalah kontrasepsi pil progestin. Kontrasepsi pil progestin ini itu ibu harus meminum 1 pil ini setiap hari di waktu yang sama. Misal ibu meminumnya malam, setiap hari itu harus diminum setiap malam ya sebelum tidur. Misalnya ibu sukanya sebelum tidur ya, sebelum tidur ini harus minum pil ini. Tapi tiap hari harus Iya, harus diminum tiap hari ya Bu ya. Nah, iya itu ini tuh tidak disediakan oleh program pemerintah, tetapi ini tuh bisa dibeli di apotek terdekat ya. Terus ini tuh aman untuk ibu menyusui. Kemudian yang terakhir adalah kondom laki-laki ya Bu. Kondom laki-laki udah pernah lihat bentuknya? Bentuknya kayak gini ya Bu ya. Iya. Terbuat dari karet latex tipis dan dilapisi pelicin. Nah, ini tuh sebelum berhubungan atau bersenggama sama suami, kemudian pasang kondom ya pada itu, mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual dan memerlukan kerjasama pasangan. Kayaknya aman apa enggak kayak gitu. Tapi kebanyakan nggak aman ya? Enggak, iya kebanyakan iya karena ini memiliki efektivitas sebesar 85%. Karena kemudian itu merupakan metode-metode yang bisa ibu amalkan untuk selanjutnya memasang KBPP. Kira-kira ibu gimana tentang penjelasan tadi? Apa ada yang mau ditanyakan? Iya, pengennya sih itu nih Mbak, implan, pasang implan. Oh iya, pasang implan. Terus tapi gimana? Katanya dengar-dengar itu ada yang bengkak di sininya gitu be. Oh. Juga nggak boleh angkat-angkat berat-berat. Terus Ada yang pendarahan gitu. Iya, itu bener apa enggak sih Mbak? sebenarnya itu tuh cuma rumor sementara ya. Emang ada efek sampingnya, cuman nggak terjadi setiap saat gitu. Jadi itu Aman ya? aman, itu nggak usah dengar-dengar rumor yang enggak. Jadi kalau misalnya Mbak nanti misalnya habis konsultasi ini masih belum yakin, nanti saya bisa mengarahkan ke bidang yang terdekat. Kayaknya Mbak gimana setelah mendengar penjelasan saya tentang ini, apa masih ada pertanyaan lagi? Iya, kayaknya enggak, nanti mau pasang aja bis. Mau pasang implan aja. Kalau misalnya mau pasang implan, saya sarankan itu
di sini kan ada puskesmas ya, Mbak. Oh, ada Puskesmas Ketanggungan itu ya. Puskesmas Ketanggungan itu setiap hari Senin itu mengadakan pelayanan itu pasang implan ya. Jadi nanti kalau misalnya ibu punya BPJS nanti bisa dilakukan implan secara gratis. Berarti kalau nggak punya bayar ya? Iya, kalau nggak punya itu bayar, setahu saya. Iya. Ya udah, nanti itu aja, nanti kabarin. Oh iya, oke. Nanti kalau misalnya ibu masih perlu tanya-tanya nanti hubungi saya saja. Nanti saya kasih nomor WA-nya saya. Iya, Oke. oke, Oke, makasih. makasih ya Bu ya atas perhatiannya. Mohon maaf saya pamit dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.